Beastmaster terhebat. Bab 651. Membawa pergerakan tak lama setelah Dekan Fei pergi, Dekan Ouyang Lansin dan Profesor Wu Qingchuan yang baru diangkat tiba. Tempat ini cukup bagus, kata Ouyang Lansin sambil menyesap teh hijau yang ditawarkan Fei Fei. Meskipun mereka sudah saling kenal cukup lama, ini adalah kunjungan pertama Dekan Ouyang Lansin ke markas penelitian Liqian. Saya mendengar banyak mahasiswa menyebutkan tempat ini akhir-akhir ini, lanjutnya, mengatakan bahwa hewan peliharaan di sini memiliki potensi tinggi dan kualitas yang sangat baik. Hanya saja jumlahnya sedikit. Liqian terkekeh. Saya selalu bepergian dan tidak menghabiskan banyak waktu di markas, jadi jumlah hewan peliharaan yang berevolusi secara alami terbatas. Bukan hanya markas penelitian Zamrud miliknya, tetapi bahkan markas pembiakan Pride di kota Lingsui pun mengalami kekurangan. Namun, hal ini tak terelakkan. Dengan kemampuannya yang seperti curang, Liqian tidak bisa bergantung pada satu metode evolusi hewan peliharaan selamanya. Itu bukan sifatnya. Hal ini membuat penelitiannya agak mirip monyet yang mencuri buah persik, menyelesaikan satu buah lalu membuangnya. Kali ini, Wu Qingchuan juga ikut. Setelah berterima kasih lagi kepada Liqian dan Wu Yu atas penyelamatan mereka, ia langsung ke intinya. Ular Yaoku awalnya hanyalah piton gelombang bergelombang. Di dunia kecil, ia melahap banyak hewan peliharaan tipe air dan menyerap banyak energi sebelum berevolusi menjadi ular Yao. Wu Qingchuan memulai, menjelaskan secara detail. Meskipun agak berantakan, aku telah merangkum beberapa pola dan mencatat beberapa pengalaman. Kudengar kau juga sedang meneliti evolusi ular Yao, jadi kuharap informasi ini bermanfaat untukmu. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangannya. Liqian, setelah mendengar ini, juga mengulurkan tangannya, dan gelang pintarnya menyentuh gelang pintar Wu Qingchuan. Dengan sentuhan sederhana, informasi yang baru saja disebutkan Wu Qingchuan terkirim. Setelah menerima informasi ini, Liqian tidak langsung memeriksanya tetapi terus mengobrol dengan Wu Qingchuan dan Dekan Ouyang Lansin. Melihat Liqian telah menerima informasi tersebut, Ouyang Lansin kemudian mengeluarkan sesuatu. Itu adalah dua botol obat, yang dikemas dalam tabung reaksi transparan, dengan cairan di dalamnya berwarna biru laut. Dia menyerahkan dua botol ramuan kepada Liqian, memberi isyarat agar Liqian menerimanya, lalu berkata lembut, kedua botol ini untukmu. Melihat Liqian hendak menolak, ia melanjutkan, jangan menolak. Dua botol ini dapat meningkatkan kebugaran fisik para penjinak binatang. Ia melirik Liqian dan Wu Yu, aku sudah melihat kalian dan Wu Yu, dan masalah kalian tampaknya adalah kekuatan mental kalian meningkat terlalu cepat, dan kebugaran fisik kalian tidak dapat mengimbanginya. Itulah sebabnya kalian terkadang merasa pusing atau pening. Mengonsumsi dua botol ini seharusnya menyelesaikan masalah ketidakcocokan kekuatan mental dan kebugaran fisik kalian. Mendengar ini, Liqian menerima kedua botol itu, kalau begitu kami akan menerimanya tanpa ragu. Kedua botol ini memang penting bagi Liqian dan Wu Yu pada level mereka saat ini. Lagi pula, Liqian dan Wu Yu telah menyelamatkan mereka, dan menerima dua botol ramuan sebagai ucapan terima kasih bukanlah hal yang tidak masuk akal. Bahkan jika Liqian meminta lebih, mereka mungkin akan setuju tanpa ragu. Setelah menerima dua botol obat, Wu Qingchuan berbicara lagi, mengangkat masalah lain, Liqian, ada sesuatu yang perlu kubantu. Kau tahu, aku punya ular. Mendengar ini, Liqian langsung mengerti maksudnya. Sebelum ia selesai berbicara, ia bertanya lebih dulu, kau ingin ular Yao ini berevolusi menjadi Taiwu? Secara teknis, tidak ada masalah. Liqian telah sepenuhnya menguasai metode evolusi elang langit petir ungu. Selama ular Yao milik Wu Qingchuan melahap elang langit petir ungu, ada kemungkinan tertentu ia akan berevolusi menjadi Taiwu. Alasan ia mengatakan, kemungkinan tertentu, adalah karena evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris, apapun metodenya, selalu memiliki peluang gagal. Liqian tidak pernah memberikan jaminan dalam hal seperti itu. Meskipun ia merasa bahwa evolusi Taiwu tidak membutuhkan bakat sebanyak hewan peliharaan tingkat legendaris lainnya. Ia menatap Wu Qingchuan dan menjelaskan terlebih dahulu, tentu saja, tidak masalah. Namun, kau juga harus tahu bahwa evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris tidak akan pernah memiliki tingkat keberhasilan 100%, jadi jika Liqian tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Jangan khawatir, Liqian. Jika evolusinya gagal, itu hanya takdir, dan aku pasti tidak akan menyalahkanmu, kata Wu Qingchuan sambil tersenyum, jelas memahami maksud Liqian. Liqian mengangguk. Kalau begitu, Profesor Wu, kau bisa mulai persiapanmu. Evolusi elang langit petir ungu membutuhkan burung pipit petir yang telah mencapai batas potensi rasialnya, dan kemampuan sengatan listriknya harus dilatih hingga mencapai tingkat yang melampaui batas. Inilah elang langit petir ungu yang dikorbankan. Bahkan tanpa batasan mental Liqian dan Wu Yu, elang langit petir ungu ini hanya bisa mencapai alam kaisar paling tinggi. Dibandingkan dengan ular Yao dari alam roh kudus, terdapat perbedaan alam yang sangat besar, membuatnya sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, pada akhirnya ia yang akan dimangsa. Tak lama setelah mencapai kesepakatan dengan Wu Qingchuan, ia dan Ouyang Lansin meninggalkan pangkalan penelitian Zamrud. Setelah mereka pergi, ritme hidup dan belajar Liqian kembali normal. Namun, kondisi normal ini tidak bertahan lama. Setengah bulan kemudian, Liqian merasa gelisah dan gelisah. Tentu saja,
Pada kenyataannya, hal itu telah mencapai titik di mana tindakan tak terelakkan. Kemajuan penelitian naga banjir bersisik biru hingga naga banjir laut dalam terhenti, hampir tanpa kemajuan, dan Li Qian mulai cemas. Setelah meminum ramuan yang diberikan oleh Dekan Ouyang Lansin, kondisi mentalnya yang kelebihan beban membaik secara signifikan. Li Qian mendapati dirinya tidak lagi pusing atau pening. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tak lama lagi kekuatan mentalnya akan menembus ke tingkat kaisar. Dalam situasi ini, naga banjir bersisik biru 7 akan menjadi titik lemah yang paling jelas di timnya. Ini tidak hanya akan membatasi kekuatan tetapi juga akan merusak harga diri 7. Lagi pula, ia adalah hewan peliharaan pertama Li Qian. Berdasarkan kebutuhan evolusi naga banjir bersisik biru, Li Qian teringat Pulau Libo, Universitas Penjinak Binatang Burung Hantu Putih, dan Kota Pasir Emas yang pernah disebutkan Wu Yu sebelumnya. Li Qian ingin pergi ke sana untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan sesuatu. Ia segera bertindak, tanpa membuang waktu, dan setelah memberitahu Dekan Fei, ia bersiap untuk berangkat. Pada hari keberangkatan, setibanya di pusat teleportasi di kota Sazu, Li Qian agak tercengang. Ia berharap akan ditemani dan dilindungi saat pergi ke kota Jinsa. Namun, orang yang melindunginya ternyata adalah Paman Bao, Feng Tianbao. Bab 652. Paman Bao, ada apa? Li Qian cukup terkejut melihat kakek Feng Tianbao. Kau putra kesayangan kami di Universitas Penjinak Binatang Sazu sekarang, kau tak boleh terluka, kata Paman Bao Feng Tianbao sambil tersenyum. Tidak, sama sekali tidak. Li Qian cepat-cepat melambaikan tangannya, bagaimana mungkin aku merepotkanmu untuk datang dan melindungiku secara pribadi. Dia tidak menyanjungnya, tetapi mengatakan kebenaran. Paman Bao Feng Tianbao bukan sekadar penjinak binatang tingkat legendaris biasa. Dengan setidaknya 4 binatang peliharaan tingkat legendaris, ia cukup kuat bahkan di antara para penjinak binatang tingkat legendaris. Tidak berlebihan jika menyebutnya pilar Universitas Penjinak Binatang Sazu. Itulah mengapa Li Qian merasa hal itu tidak perlu. Memiliki sosok sekuat itu yang mengawalnya dalam perjalanannya terasa sia-sia. Nak, jangan berlama-lama. Sekolah mengirimku ke sini karena suatu alasan, Paman Bao melambaikan tangannya dengan acuh. Lagi pula, perjalananku ke Pulau Libo dan Universitas Penjinak Binatang Baik Xiao bukan hanya untuk melindungimu. Oh, begitu, kata Li Qian, tiba-tiba mengerti. Jika itu hanya perlindungan insidental, maka masuk akal. Ayo pergi, Paman Bao melambaikan tangan, tidak ingin membuang waktu lagi. Li Qian mengangguk dan mengikutinya. Tidak ada susunan teleportasi langsung yang menghubungkan kota Sazu ke kota Baik Xiao di Pulau Libo. Li Qian dan Paman Bao perlu naik susunan teleportasi ke kota Nandu di Provinsi Jiangnan terlebih dahulu. Setibanya di ruang teleportasi, pola susunan menyala, dan kabut cahaya mengepul. Setelah kabut cahaya meredup, mereka telah tiba di kota Nandu. Sesampainya di pusat teleportasi di kota Nandu, Li Qian tidak repot-repot mengunjungi Pei Yuan dan yang lainnya di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Mereka langsung berpindah ke ruang teleportasi lain di dalam pusat teleportasi. Ruang teleportasi yang menuju ke kota Baik Xiao di Pulau Libo. Setelah 2 kali teleportasi, keduanya akhirnya tiba di kota Baik Xiao di Pulau Libo. Jika penelitianmu tidak mendesak, kau bisa tinggal di kota Baik Xiao sedikit lebih lama. Setelah tiba di pusat teleportasi di kota Baik Xiao, Paman Bao Feng Tianbao bertanya. Oh, Paman Bao, kenapa kau berkata begitu? Li Qian langsung tertarik setelah mendengar kata-kata Feng Tianbao. Dengan meningkatnya fusi dimensi, di banyak tempat di lautan, kita manusia sebenarnya sudah kehilangan kendali. Kata Paman Bao Feng Tianbao dengan tenang. Di kedalaman lautan, banyak celah dimensi telah muncul, mengarah langsung ke dimensi yang lebih dalam. Di sekitar celah dimensi ini, banyak habitat bagi hewan peliharaan liar telah terbentuk. Dengan meningkatnya jumlah hewan peliharaan liar dan menyusutnya ruang hidup mereka, mereka secara alami tidak bisa lagi tinggal di lautan. Beberapa kota pesisir dan kota kepulauan sudah mulai terdampak. Mendengar ini, Li Qian langsung tersadar, Paman Bao, maksudmu. Kota Bai Xiao juga. Ya, kota Bai Xiao memang terdampak, tapi bagaimanapun juga, kota Bai Xiao adalah kota kelas 1. Sekalipun terdampak, tidak akan menimbulkan masalah besar dalam jangka pendek. Tujuan lain kunjunganku kali ini adalah untuk mendukung gelombang monster di sini. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar telah berevolusi hingga menjadi gelombang monster, seserius itu. Serius bukan? Faktanya, kita mampu menghadapi gelombang monster di sini, termasuk beberapa celah dimensi di laut dalam. Kata-kata Paman Bao membuat Li Qian semakin bingung. Jika mereka mampu menghadapinya, mengapa mereka tidak? Li Qian, bingung, hanya bertanya. Paman Bao menatap langit yang jauh dan berkata penuh arti, ada 2 alasan mengapa kita belum menyelesaikan ini. Pertama, untuk menciptakan tempat pelatihan bagi umat manusia. Segala sesuatu memiliki 2 sisi. Meskipun gelombang binatang buas akan membawa kehancuran dan pertumpahan darah, ia juga dapat menciptakan tempat pelatihan yang sangat baik bagi umat manusia. Selama kita, para orang tua, mengawasi binatang buas tingkat Sein dan legendaris itu, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Petik 2. Sejumlah besar binatang buas tingkat rendah sebenarnya adalah subjek pelatihan yang sangat baik.
Ini juga dapat merusak lingkungan bintang leluhur yang terlalu nyaman dan membuat para penjinak binatang manusia di bintang leluhur lebih menyadari potensi bahayanya. Kedua, lebih baik membimbing daripada menghalangi. Celah dimensi ini pasti akan meningkat di masa depan. Ini adalah tren yang tak terelakkan, dan perlawanan tidak terlalu berarti. Dengan hadirnya fusi dimensi, kita harus belajar hidup berdampingan dengan binatang buas. Bukan lagi binatang buas yang sengaja diawetkan oleh tokoh-tokoh kuat bintang leluhur, melainkan binatang buas sejati dari dimensi lain. Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan Paman Bao. Paman Bao mengalihkan pandangannya dan menatap Li Qian, lalu melanjutkan, jika kau tidak terburu-buru, kau bisa menjalankan misi di sini dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Di masa depan, meskipun ambisimu mungkin bukan menjinakkan binatang buas, memiliki kekuatan tempur untuk melindungi diri sendiri akan ideal. Saat ini, sekolah bisa menyediakan tenaga untuk melindungimu. Di masa depan, jika situasinya memburuk dan mereka tidak bisa menyediakan tenaga, kau tidak bisa tinggal di sekolah selamanya. Aku tahu beberapa penelitian memerlukan kunjungan langsung. Juga, jika kau ingin meneliti melampaui level legendaris, menjadi penjinak binatang legendaris adalah persyaratan masuknya. Terakhir, ada umur. Hanya dengan menjadi penjinak binatang legendaris, seseorang dapat memiliki umur panjang dan kesempatan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Paman Bao berkata begitu banyak, dan Li Qian tentu tahu itu demi kebaikannya sendiri. Jadi, ia tidak ragu dan langsung setuju. Bahkan, ia sendiri tahu bahwa ia memiliki kelemahan dalam pertempuran. Ia tidak bisa melewatkan kesempatan langka ini untuk menebusnya. Setelah setuju, Li Qian berpisah dengan Paman Bao. Ia memanggil wanita bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu. Setelah penyamaran singkat, ketiganya langsung menuju pusat penjinakan binatang di kota Baixiao. Setibanya di pusat, mereka melihat berbagai misi yang berkaitan dengan gelombang binatang di layar publik besar di aula utama. Menyelesaikan misi-misi ini akan menghasilkan hadiah yang substansial, termasuk mata uang federal, poin kontribusi federal, dan poin petualang. Lencana petualang Li Qian masih merupakan jenis yang paling dasar, hanya memungkinkannya untuk bepergian ke dimensi yang lebih dangkal. Ia merasa ini kesempatan bagus untuk meningkatkannya ke tingkat menengah, memberinya akses gratis ke dimensi tingkat kedua. Memang, menurut aturan, meningkatkan lencana petualang membutuhkan sejumlah poin petualang. Saudari Wu Yu, Ziyu, kalian sudah menyelesaikan banyak misi. Bisakah kalian membantuku melihat misi seperti apa yang paling cocok untuk tim 3 orang kita? Setelah memanggil Wu Yu dan Mo Ziyu, Li Qian menjelaskan situasinya kepada mereka lalu bertanya. Tanpa ragu, keduanya langsung mulai menyelidiki. Li Qian bahkan menyadari bahwa Mo Ziyu dan Wu Yu menunjukkan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Sepertinya jauh di lubuk hati, mereka berdua adalah orang-orang yang mengagumi petualangan dan mencintai pertempuran. Bab 653. Kedua wanita itu mengamati pusat penjinak binatang di kota Baixiao. Banyak tugas terpampang di layar besar di tengah. Berderet rapi dalam baris dan kolom. Ada berbagai macam tugas. Namun, jelas bahwa gelombang binatang buas itu cukup berat. Sebagian besar tugas di pusat penjinak binatang berkaitan dengan gelombang binatang buas. Akhirnya, setelah kedua wanita itu memilih, mereka bertiga menerima tugas untuk menjaga Pulau Yunxia. Alasan menerima tugas ini sederhana, format tugasnya fleksibel. Pulau Yunxia memiliki kota tingkat ketiga yang ukurannya hampir sama dengan kota Lingshui, dengan beberapa kota di bawah yurisdiksinya. Li Qian dan rekan-rekannya bebas memilih untuk ditempatkan di kota Yunxia atau salah satu kota. Atau, mereka dapat membentuk tim patroli untuk berpatroli di perairan terdekat. Tentu saja, Li Qian dan rekan-rekannya lebih suka berpatroli di perairan. Hanya dengan cara ini mereka dapat memaksimalkan peluang bertemu binatang buas. Setelah menerima tugas itu, mereka bertiga tanpa ragu naik kapal menuju kota Yunxia. Di atas kapal, Li Qian dan rekan-rekannya berdiri di dek, menikmati semilir angin laut. Tentu saja, sebenarnya, itu bukan kenikmatan, melainkan pergantian tugas. Sebagian besar penumpang di kapal ini adalah petualang yang sedang menjalani misi pelatihan, yang mengharuskan mereka bergantian berjaga-jaga terhadap potensi serangan binatang buas. Ya, situasinya memang sudah cukup serius. Bahkan perairan antara Pulau Libo dan Pulau Yunxia sesekali diserang binatang buas. Meskipun Li Qian dan rekan-rekannya tampak santai dan riang di dek, menikmati semilir angin, naga 7 sisik biru justru tenggelam ke dasar kapal, berjaga-jaga terhadap kemungkinan kedatangan binatang buas. Gelandangan, gelandangan. Tepat ketika ketiganya tampak santai namun tegang di dalam, mengobrol santai, dua ombak besar tiba-tiba meletus di laut tak jauh dari sana. Klek, klek. Saat ombak mereda, dua kepiting besar, seukuran batu giling dan bertubuh abu-abu kebiruan, mengapung ke permukaan dengan perut menghadap ke atas. Raungan, raungan, raungan. Setelah dua kepiting besar itu muncul ke permukaan, naga 7 sisik biru muncul dari air, memperlihatkan kepalanya, dan meraung beberapa kali dengan sombong. Bagus sekali. Li Qian mengacungkan jempol kepada Qizai setelah mendengar aumannya. Aku tidak menyangka ada hewan peliharaan liar yang menyerang kapal, kata Wu Yu santai, sambil menatap dua kepiting besar yang muncul ke permukaan. Kepiting cakar besi, potensi ras mereka telah mencapai level komandan.
Meskipun mereka hanya komandan level rendah, mereka adalah makhluk amfibi langka dengan kemampuan adaptasi yang luas dan potensi tempur yang baik. Tepat saat Wu Yu selesai berbicara, sebuah suara yang agak kasar tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka bertiga sudah menyadari orang yang tiba-tiba muncul, jadi mereka berbalik dan melihat ke arahnya. Itu adalah seorang pemuda, mengenakan rompi olahraga dan celana pendek olahraga, tubuhnya berotot dan memancarkan kekar. Mereka yang mengenalnya akan tahu bahwa dia seorang petualang, sementara mereka yang tidak mengenalnya mungkin mengira dia seorang turis. Halo, nama saya Wang Gang, dari Provinsi Zongyuan. Wang Gang menunjuk kepiting cakar besi yang mengapung di air, mata mereka berputar-putar, sudah tak sadarkan diri. Kalau kalian bertiga tidak suka kedua kepiting cakar besi ini, saya bisa membelinya dengan harga yang lumayan. Berapa yang mau kalian tawarkan? Tanya Li Qian. Sejujurnya, ia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kedua kepiting cakar besi ini. Kalau ia tidak menangkap mereka, mereka mungkin akan membuat masalah dan menyerang kapal begitu mereka bangun. Menangkap mereka hanya akan membuang-buang bola penjinak binatang. Selain itu, Li Qian juga agak tertarik pada Wang Gang yang tiba-tiba muncul. Bolehkah aku bertanya namamu, saudaraku? Wang Gang tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian, melainkan bertanya dengan santai. Li Xiaolong, Li Qian mengarang nama dengan santai. Dan kalian berdua? Wang Gang menatap Mo Ziyu dan Wu Yu lagi. Li Qian terus mengarang nama, istriku, Yu Yu, dan Xiao Yu. Saudaraku, kau sungguh beruntung, kata Wang Gang, menatap Li Qian dengan tatapan iri. Ayo kembali ke intinya. Li Qian tidak berniat melanjutkan percakapan dengan Wang Gang. Tanpa ragu, ia melemparkan dua bola penjinak binatang. Saat lampu merah menyala, dua kepiting cakar besi terkumpul menjadi bola penjinak binatang. Li Qian melambaikan tangannya, dan bola penjinak binatang yang berisi dua kepiting cakar besi itu terbang ke udara dan mendarat di telapak tangannya. Sambil menggoyangkan bola penjinak binatang di tangannya, Li Qian menatap Wang Gang, menunjukkan bahwa ia bisa dengan percaya diri menyebutkan harganya. Dua kepiting cakar besi dengan potensi level rendah seharusnya bernilai sekitar 1,2 juta menurut harga pasar. Saat ini, Li Qian sudah sangat puas dengan tawaran Wang Gang sebesar 1 juta. Ia menatap Wang Gang dengan penuh harap. Wang Gang tidak membuatnya menunggu lama. Dengan senyum hangat, ia dengan santai menyebutkan sebuah angka, 1,2 juta. Mata Li Qian sedikit melebar mendengar ini, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi ia segera menenangkan diri. Ia menenangkan diri, senyum tipis tersungging di bibirnya. Oke, deal. Apapun motif Wang Gang, mendapatkan uang adalah prioritas. Selain itu, kepercayaan diri Li Qian berasal dari alasan lain. Meskipun Paman Bao pergi mendahului mereka, Li Qian tahu ia tidak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi. Jika Wang Gang menyimpan motif tersembunyi, atau bahkan seorang anggota sekte, Li Qian pasti akan lebih senang lagi. Mungkin ia telah mendapatkan ikan besar lainnya. Deal. Melihat Li Qian sama sekali tidak ragu dan langsung menyerahkan dua bola penjinak binatang, Wang Gang pun menerimanya tanpa ragu. Setelah menerima bola penjinak binatang, Wang Gang menunjuk gelang pintar di pergelangan tangannya sejenak, lalu mengangkat tangannya. Li Qian tidak menunda dan juga mengulurkan tangannya, memperlihatkan gelang pintarnya sendiri. Kedua gelang pintar itu bersentuhan, dan 1,2 juta dolar ditransfer ke nama Li Qian, sangat mudah. Setelah transaksi selesai, Wang Gang kembali mengobrol dengan Li Qian, saudara Xiaolong, dari mana asalmu? Provinsi Jiangnan, jawab Li Qian dengan senyum dan nada ramah. Mereka mengobrol lebih lama lagi. Karena Li Qian ada di sana, Wang Gang tidak bersikap tidak sopan dan menghampiri kedua wanita itu. Namun, Li Qian tahu bahwa pria ini memiliki sedikit dorongan yang kuat. Saat itu, Li Qian melirik gelang pintarnya lagi, lalu melambaikan tangannya. Waktu habis, saudara Wang Gang, semoga berhasil. Setelah melambaikan tangan, ia membawa kedua wanita itu pergi tanpa ragu. Begitu turun dari dek, mendapati Wang Gang masih di sana, Wu Yu berkata dengan santai, orang itu adalah Beastmaster berikutnya yang bertugas. Qian Di, apa pendapatmu tentang dia? Sebelum Li Qian sempat berbicara, Mo Ziyu menyela, dia mungkin bukan seorang pemuja. Kekuatannya hanya setingkat Overlord, lebih seperti Beastmaster generasi kedua. Jangan khawatir, kami akan melanjutkan seperti biasa, jawab Li Qian acuh tak acuh. Wu Yu mengangguk setuju, gerakan kami kali ini sangat rahasia, dan kami telah mengubah penyamaran kami. Bahkan anggota pemuja pun seharusnya tidak dapat mendeteksi kami. Bab 654. Li Qian dan kedua rekannya langsung kembali ke kabin, mengabaikan Wang Gang yang masih berada di dek. Gilirannya untuk berjaga, dan orang itu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ketiganya kembali ke kompartemen kabin mereka dan mulai beristirahat. Kompartemen itu tidak besar. Tempat tidur 1,5 meter tidak besar, meja 1,2 meter juga tidak besar, dan ruang yang tersisa hampir tidak cukup untuk dua kursi. Kembali ke kompartemen, wanita bersayap, Wu Yu, menghempaskan diri ke tempat tidur. Sosoknya yang anggun meninggalkan siluet yang tidak rata di tempat tidur. Karena teriknya akhir musim panas, dan karena Pulau Yunxia merupakan bagian dari Kepulauan Selatan, suhunya masih cukup panas, sehingga wanita bersayap itu tidak mengenakan banyak pakaian. Ia mengenakan tank top dan celana pendek denim, kedua kakinya yang putih dan jenjang terlihat jelas, dan kaosnya juga agak terbuka.
Mengingat hal ini, tidak heran jika mata Wang Gang terus melirik wanita bersayap itu. Wanita bersayap itu berbaring di tempat tidur, menendang sepatu putihnya hingga terlepas, kakinya yang panjang dan putih terayun-ayun, membuat Li Qian sedikit pusing. Berbalik, wanita bersayap itu menyadari reaksi Li Qian yang tidak biasa. Maafkan Li Qian, ia tak bisa menahannya. Pria normal manapun akan bereaksi terhadap pemandangan seperti itu. Qian kecil, bagaimana kalau mencobanya di kapal ini? Wanita bersayap itu menyadari reaksi Li Qian yang tidak biasa, bibir merahnya sedikit terbuka, lalu ia memberi isyarat dengan jarinya, membuat gerakan provokatif. Sebelum melakukan apapun, Li Qian mengamati area tersebut dengan kekuatan mentalnya dan tidak menemukan kamera tersembunyi di kabin, jadi ia langsung menyerangnya tanpa ragu. Kau, Mo Ziyu melihat Li Qian dan Wu Yu benar-benar terlibat dalam pertemuan yang penuh gairah di kabin kapal, wajahnya memerah karena malu, tak yakin harus berkata apa. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, karena sebentar lagi, ia akan terdiam. Pertarungan langsung memanas. Mungkin karena lingkungan sekitar, ada rasa kegembiraan yang unik. Li Qian dan Wu Yu sama-sama sangat gembira, dan seluruh ruangan pribadi itu segera dipenuhi dengan suasana yang memikat. Terpengaruh oleh suasana ini, ia pun segera terbawa suasana dan ikut bergabung. Tepat ketika mereka bertiga sedang asyik bermain-main di ruang pribadi kapal, kejadian tak terduga lainnya terjadi di depan kapal. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar, diikuti oleh cipratan air yang besar. Melompat keluar bersama cipratan itu adalah seekor hewan peliharaan yang mirip kura-kura. Ciri khas hewan peliharaan yang mirip kura-kura ini adalah cangkangnya yang tidak biasa, yang ditutupi duri tajam berbentuk kerucut. Seekor kura-kura berduri pedang. Kura-kura berduri pedang, seukuran mobil, langsung menghalangi jalan kapal, dan ia tidak terlihat seperti makhluk yang baik hati. Faktanya, dia baik hati. Tanpa ragu sedikit pun, kura-kura berduri pedang itu langsung menyemburkan bola air yang berputar dengan kecepatan tinggi ke arah kapal. Di dek, Wang Gang, melihat pemandangan ini, sudah berjaga-jaga. Dari bawah air, seekor gurita dengan bercak kristal biru safir di dahinya muncul dari air. Gurita kristal. Wang Gang memerintahkan hewan peliharaannya, gurita kristal, untuk melambaikan tentakelnya, menciptakan tirai air di udara. Itu adalah keterampilan pelindung berbasis air, tirai air surga. Ledakan. Bola air yang berputar cepat, keterampilan meriam air, bertabrakan dengan keterampilan tirai air surga, meledak seketika dan membentuk gelombang raksasa yang membumbung tinggi ke udara. Keterampilan ini gagal menembus perlindungan tirai air surga, tetapi karena pertempuran yang tiba-tiba, kapal besar itu harus tiba-tiba mengerem. Hal ini menyebabkan, di dalam kompartemen pribadi, gerakan Li Qian dan dua rekannya, yang terlibat dalam pertempuran sengit, menjadi terdistorsi dan terpaksa berhenti tiba-tiba. Situasi ini telah meredam antusiasme mereka. Kebuntuan itu agak meresahkan. Di haluan, kura-kura pedang duri dan gurita kristal terkunci dalam pertempuran sengit. Kedua monster itu berimbang, pertempuran mereka intens dan seimbang, menghasilkan kebuntuan. Sementara itu, di haluan, saat kedua monster itu berbenturan, banyak orang di dalam kabin tertarik pada pertempuran dan muncul. Mereka secara bertahap bergerak ke dek untuk mengamati situasi. Tak lama kemudian, sekitar selusin orang berdiri di dek. Alih-alih bergabung dalam pertarungan dan membantu gurita kristal mengalahkan kura-kura pedang duri, mereka berdiri di sana menyampaikan pendapat mereka. 1 menit mereka mengatakan mereka harus menggunakan keterampilan ini, menit berikutnya mereka mengatakan mereka harus menjaga jarak dan menyerang dari jauh, masing-masing ahli dalam membual kosong. Menyadari bahwa kura-kura pedang duri tidak menimbulkan ancaman bagi kapal, kelompok petualang itu menjadi lebih tertarik, menyaksikan pertempuran seolah-olah itu adalah pertandingan sepak bola. Bahkan teriakan, mulai, pun terdengar. Justru karena Wang Gang menyadari bahaya kura-kura pedang berduri yang terbatas, ia melawannya dengan santai, tanpa menunjukkan tanda-tanda urgensi. Ia juga tampaknya tidak berniat memanggil hewan peliharaan kedua untuk bergabung dalam pertempuran. Tepat ketika semua orang sedang menyaksikan tontonan itu, Li Qian menyerbu keluar dari kabin, wajahnya muram, tampak geram. Menyusup di antara kerumunan, Li Qian melihat pertempuran itu dan mengerutkan kening, lalu membentak tanpa ampun, apa yang kalian semua lihat? Pertarungan yang sangat murahan, dan ini berlarut-larut begitu lama. Little Six, hajar dia sampai babak belur. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya, memanggil Little Six Naga Api Es. Little Six Naga Api Es langsung menarik perhatian semua orang. Penampilannya yang khas naga barat, sayap lebar, cakar tajam, dan sirip punggung berwarna merah dan biru menarik perhatian semua orang. Sementara semua orang terpana oleh kehadiran Xiao Liu yang mengesankan, Xiao Liu melancarkan serangan tanpa ragu. Mungkin merasakan ketidaksenangan dan kemarahan Li Qian, Xiao Liu melancarkan jurus pamungkasnya, langsung menggunakan teknik rahasia, peti mati es. Kura-kura berduri pedang itu, tanpa diduga, terkena teknik rahasia, peti mati es tubuhnya diselimuti lapisan es padat. Kemudian, api merah tua tiba-tiba muncul dari dalam es, memperlihatkan pemandangan aneh api yang membumbung dari es kepada semua orang. Setelah es mencair, mata kura-kura berduri pedang berkaca-kaca, dan ia kehilangan kemampuan bertarungnya. Hewan peliharaan macam apa itu? Kekuatannya mengerikan. Aku tahu, namanya naga es api, dengan potensi ras roh kudus tingkat menengah.
Mungkinkah ia keturunan dari suatu kekuatan besar? Pemuda ini sepertinya sedikit pemarah. Petik 2. Melihat pemandangan ini, semua orang berseru dan mulai mendiskusikannya. Tatapan mereka ke arah naga es api, Xiao Liu, menjadi sangat intens. Pendengaran Li Qian sangat tajam. Meskipun bisikan-bisikan di sekitarnya tidak keras, jaraknya begitu dekat sehingga hampir sama seperti seseorang yang berbisik di telinganya. Terutama satu kalimat, yang tak dapat ia pungkiri, diganggu saat melakukan hal itu, hampir membuatmu mundur. Siapa yang tidak akan merasa kesal, siapa yang tidak akan merasa marah. Bab 655. Wang Gang tidak terkejut melihat Li Qian muncul, mengingat keributan yang telah ia buat. Namun, pria ini tampak begitu gelisah, bahkan memanggil binatang peliharaan dengan potensi tingkat Sein tanpa ragu, dan langsung membunuh kura-kura pedang berduri. Ada apa? Bingung, Wang Gang akhirnya menyadari perilaku Li Qian yang tidak biasa. Pakaiannya tampak agak acak-acakan. Ditambah dengan fakta bahwa kedua gadis itu tidak muncul kembali, ia menebak apa yang telah terjadi. Ia mendesah tak berdaya. Kali ini, sama sekali tidak ada kesempatan. Setelah membunuh kura-kura pedang berduri dengan marah, Li Qian tidak berlama-lama dan langsung kembali ke kabin. Mengenai rampasan perang, kura-kura pedang berduri yang tak sadarkan diri, Li Qian mengabaikannya. Itu bukan rampasannya sejak awal. Sebenarnya, ia mencuri monster itu. Wang Gang sudah cukup murah hati untuk tidak menyalahkannya. Tentu saja, saat ini, Wang Gang tidak berani menyalahkannya. Ia bertanya dengan ragu, "Saudara Li, apa yang harus kita lakukan dengan kura-kura pedang berduri ini?" Li Qian melambaikan tangannya tanpa menoleh, "Awalnya itu milikmu. Itu hanya mengganggu kedamaian dan ketenanganku." Setelah itu, sosoknya menghilang dari dek. Kura-kura pedang berduri ditangkap oleh Wang Gang dan disimpan di dalam bola penjinak binatang miliknya. Segera setelah itu, kapal mulai bergerak kembali. Sekitar 1 jam kemudian, kapal akhirnya tiba di pelabuhan Pulau Yunxia. Kota Yunxia terletak di dataran selatan Pulau Yunxia. Sekitar 5 km dari pelabuhan Yunxia. Li Qian dan rekan-rekannya tidak memasuki kota Yunxia. Mereka baru saja datang dari kota Baixiao dan memiliki persediaan yang cukup, jadi tidak perlu memasuki kota Yunxia. Beberapa barang dapat diisi ulang di pelabuhan Yunxia. Pelabuhan Yunxia sendiri adalah kota yang cukup besar. Jadi mereka tidak membuang waktu dan naik kapal yang lebih kecil lagi, bersiap untuk menuju Pulau Yusan, yang berada di bawah yurisdiksi kota Yunxia. Pulau Yusan kecil, dengan sebuah desa kecil di atasnya yang disebut Desa Yusan. Awalnya, Desa Yusan dihuni sekitar 300 keluarga nelayan biasa, tetapi mereka semua direlokasi setelah krisis pasang surut binatang buas Melanda. Kini, Desa Yusan telah menjadi stasiun pasokan petualang yang dikelola oleh Asosiasi Penjinak Binatang Kota Yunxia. Area patroli Li Qian kali ini adalah wilayah laut sekitar 100 km di selatan Pulau Yusan. Jarak dari kota Yunxia ke Pulau Yusan bahkan lebih jauh, sehingga membutuhkan perjalanan yang lebih jauh dengan perahu kecil. Untuk perjalanan ini, mereka juga telah memesan kabin pribadi. Di dalam kabin, wanita bersayap itu bertanya, "Mau melanjutkan?" Sambil berbicara, ia memberi isyarat dengan jarinya, membuat gestur menggoda. Jakun Li Qian bergoyang-goyang mendengarnya, tetapi ia segera teringat sesuatu dan kembali tenang. Ia perlahan berjalan mendekat dan menepuk-nepuk bokong wanita bersayap itu. "Jangan main-main. Tunggu sampai kita kembali, aku akan membereskanmu," kata Li Qian, dengan galak. "Aku akan membiarkanmu lolos untuk saat ini. Kita telah bertemu begitu banyak binatang buas dalam perjalanan dari kota Baixiao ke Pulau Yunxia. Akan ada lebih banyak masalah dalam perjalanan kita. Aku tidak ingin diganggu di tengah jalan. Ini akan membuat kita berdua tidak nyaman. Baiklah, kalian istirahatlah di kabin. Aku akan memeriksa keadaan." Ia pergi ke dek. Kapal ini mengangkut penumpang dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Ini adalah aturan yang mereka ketahui sebelum berlayar. Tanpa aturan ini, tukang perahu tidak akan berani berlayar. Perahu kecil itu melaju kencang, melebihi 100 km per jam. Mereka memang menghadapi beberapa serangan di sepanjang jalan, tetapi Li Qian dan penumpang lainnya berhasil menangkisnya. Untuk itu, Li Qian memegang 3 bola penjinak binatang di tangannya, satu berisi burung camar berparuh tajam, satu berisi ikan parimanta, dan satu lagi berisi kura-kura air hitam. Setelah hampir 3 jam berlayar, Li Qian dan 2 orang lainnya akhirnya tiba di Pulau Yusan. "Kita sudah sampai. Sekarang, misi resmi dimulai." Li Qian memandang ke arah selatan Pulau Yusan dan berkata dengan tenang. "Haruskah kita berpisah atau pergi bersama?" tanya Mo Ziyu. Li Qian menggelengkan kepala dan menjawab, "Ayo pergi bersama." Secara teori, beroperasi di wilayah laut yang sama, berpisah akan memaksimalkan keuntungan mereka dan menyelesaikan misi lebih cepat. Jika mereka hanya mempertimbangkan hewan liar di wilayah patroli mereka, berpisah tidak akan menjadi masalah. Namun, mengingat potensi bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang, terutama para pemuja, Li Qian memutuskan untuk pergi bersama. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, akan lebih mudah bagi Paman Bao, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, untuk datang menyelamatkan mereka. "Saudara Liu Bo, Saudara Nan Hua, Saudara Fei Xiong, selamat tinggal." Li Qian berdiri di dermaga Pulau Yusan dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada para pemimpin dari 3 kelompok yang bepergian bersamanya.
Ketiga kelompok ini menerima misi yang sama persis dengan Li Qian. Li Qian dan dua rekannya berpatroli di wilayah selatan, sementara tiga kelompok lainnya berpatroli di tiga arah lainnya. Selamat tinggal. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga. Anggota tertua, Fei Xiong, dengan janggut acak-acakan dan penampilannya yang kekar, berbicara dengan suara parau. Keempat kelompok ditempatkan untuk berpatroli di empat arah mata angin Pulau Yusan, dan sudah menjadi tugas mereka untuk saling membantu. Setelah berpamitan, Li Qian tanpa ragu langsung melemparkan bola penjinak binatang. Bola itu terbuka, cahaya merahnya menyala, dan seekor elang penusuk langit yang ganas muncul dari udara. Elang penusuk langit yang ganas ini adalah penguasa tingkat 4. Bahkan tanpa kontrak dengan Li Qian, kekuatan tempurnya tak bisa diremehkan. Terlebih lagi, Li Qian memiliki bakat telepati, jadi mengendalikannya bukanlah masalah. Namun, Li Qian tidak melepaskannya untuk bertempur, melainkan untuk berpatroli. Ya, tunggangan Li Qian untuk patroli berikutnya adalah elang penusuk langit yang ganas ini. Kemunculan elang penusuk langit yang besar itu mengejutkan ketiga kelompok lainnya yang belum pergi. Ketiganya melompat ke udara dan mendarat di punggung elang penusuk langit yang besar itu. Elang langit ganas tak membuang waktu. Ia berputar sekali di udara sebelum terbang langsung ke selatan. Ketiganya mungkin bukan orang biasa. Hindari konflik dengan mereka, kata Liu Bo muda, dengan rambut acak-acakan dan penampilannya yang tampan, dengan suara berat. Ketiga rekan satu timnya mengangguk setuju. Pemandangan serupa terjadi di dua tim lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Li Qian dan dua rekannya, yang terbang di udara, telah memulai patroli mereka. Mungkin karena sudah lama tidak ada penjinak binatang yang berpatroli di daerah itu, mereka baru saja terbang ketika, sekitar 30 km di selatan Pulau Yusan, mereka melihat target pertama mereka. Pari manta liar tingkat elit. Li Qian bahkan tidak memanggil hewan peliharaannya. Ia langsung memerintahkan elang langit ganas untuk melepaskan bila angin. Sebilah bila angin mengejutkan parimanta yang berkeliaran sekitar 30 km di selatan Pulau Yusan. Segera setelah itu, bola penjinak binatang dilempar, dan parimanta menjadi mangsa mereka. Pertempuran berakhir dengan cepat, dan patroli dilanjutkan. Li Qian menatap ke arah laut di selatan Pulau Yusan, wajahnya dipenuhi antisipasi. Terakhir kali, berkat ramuan Ouyang Lansin, Li Qian telah mengatasi masalah kelebihan beban mentalnya. Kali ini, Li Qian juga memendam beberapa keinginan, berharap dapat menembus batasannya dan maju ke level raja melalui pertempuran. Ini bukan tanpa harapan. Baik dia maupun wanita klan bersayap Wu Yu telah mencapai puncak level penguasa dalam hal kekuatan mental, benar-benar menyentuh batas tersebut. Menerobos ke level raja melalui pertempuran terus-menerus adalah tujuan penting lainnya dari perjalanan pelatihan Li Qian. Patroli pun dimulai. Pada hari pertama, 5 pertempuran terjadi, level tertinggi melawan katak bermata biru tingkat komandan. Demikian pula, katak bermata biru ini tidak memaksa Li Qian untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Elang langit yang ganas mengalahkannya dengan hampir tanpa usaha. Saat malam tiba, ketiganya kembali ke Pulau Yusan. Mereka beristirahat dan berkumpul kembali di pos pasokan di desa Yusan. Laut sangat berbahaya di malam hari. Bukan berarti patroli mustahil, tetapi jarak pandang terbatas, sehingga merepotkan. Li Qian dan rekan-rekannya bukannya tak terkalahkan, jadi wajar saja mereka tidak akan melanjutkan patroli di malam hari. Kembali di pos pasokan desa Yusan, Li Qian dan kelompoknya bertemu lagi dengan Liu Bo dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang. Mereka juga baru saja kembali. Li Qian memperhatikan bahwa dua anggota mereka memiliki baju zirah kulit petualang berlumuran darah, yang menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar telah melalui pertempuran sengit. Mereka bertukar salam singkat dan kemudian berpisah. Keesokan harinya, patroli dilanjutkan. Li Qian menemukan bahwa patroli hari kedua ini kembali menemukan hewan peliharaan liar di area yang sama dengan yang mereka patroli hari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, hewan peliharaan liar ini telah muncul malam sebelumnya. Adapun sumbernya, itu adalah laut selatan yang lebih jauh. Konon, ada celah dimensi di sana, yang mengarah ke dimensi ketiga. Mereka menghabiskan 2 jam dengan cepat membersihkan area yang telah mereka patroli sehari sebelumnya, lalu berangkat ke laut selatan. Di bawah air, naga 7 sisik biru, roh hujan emas pasang surut, dan Taiwu berbentuk ular juga sedang mencari secara bersamaan. Tiba-tiba, sebuah raungan memekakkan telinga bergema. Segera setelah itu, sebuah gelombang besar muncul ke permukaan. Seekor buaya pembalik sungai raksasa menampakkan diri. Tepat ketika Li Qian hendak memerintahkan ketiga hewan peliharaannya untuk menaklukkan buaya itu, Mo Ziyu bertukar pandang dengan wanita klan bersayap Wu Yu dan berkata, "Li Qian, tunggu." Li Qian menatap Mo Ziyu di sampingnya, agak bingung, apa yang akan kau lakukan? Biarkan kami berdua yang menangani ini, kata Mo Ziyu. Dengan itu, api merah tak terlihat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Api itu menghilang, memperlihatkan satu set baju zirah api merah yang menutupi tubuhnya, dan bulunya juga telah berubah menjadi merah tua, dia siap bertempur. Di saat yang hampir bersamaan, cahaya kemasan pucat juga muncul dari wanita klan bersayap, Wu Yu. Setelah cahaya itu meredup, ia pun diselimuti baju zirah emas, dan bulunya pun berubah sepenuhnya menjadi kemasan. Kedua ras manusia istimewa itu bertransformasi hampir seketika. Dengan transformasi mereka yang telah selesai dan memasuki mode pertempuran, maknanya menjadi jelas.
Kalian, pergilah, tapi jangan memaksakan diri. Jika kalian kalah, segera kembali. Li Qian menatap kedua wanita yang telah bertransformasi itu. Awalnya ia ingin menolak, tetapi melihat tekad di mata mereka, ia ragu sejenak dan akhirnya setuju. Sebagai ras manusia istimewa, kedua wanita itu adalah manusia dan makhluk luar biasa. Keduanya saat ini berada di puncak alam penguasa tertinggi. Meskipun mereka bukan makhluk luar biasa murni, secara teori, kekuatan tempur mereka jauh melampaui buaya tingkat penguasa tertinggi yang baru saja naik ke atas. Selain itu, Li Qian harus mempertimbangkan hal lain. Jika ia tetap menjaga kedua wanita itu di sisinya, melindungi mereka seperti bunga di rumah kaca, bagaimana jika mereka menghadapi bahaya dan mengalami nasib tragis karena kekuatan tempur yang tidak memadai? Tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Oleh karena itu, Li Qian tahu, dan akal sehatnya mengatakan kepadanya, bahwa ia harus membiarkan kedua wanita itu berlatih. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Li Qian tidak lagi ragu. Ia berdiri di udara, di atas elang penusup langit ekstrim, menyaksikan pertempuran di laut. Wanita dari klan bersayap, Wu Yu, relatif tidak terpengaruh, karena atribut elemennya tidak terlalu dilawan. Di sisi lain, Mo Ziyu berada dalam posisi yang lebih sulit. Atribut elemennya adalah api, dan keahliannya terutama berbasis api. Meskipun ia bukan tidak mampu bertarung di laut, kekuatannya sangat terbatas. Namun, karena keunggulan level mereka yang signifikan, Li Qian tidak terlalu khawatir. Seperti yang telah ia prediksi, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pertempuran berakhir dalam waktu sekitar 15 menit. Buaya pembalik sungai telah ditangkap oleh bola pengendali binatang, menjadi rampasan mereka. Kedua wanita itu kembali ke punggung elang penusup langit ekstrim, keluar dari mode pertempuran. Li Qian segera bertanya, bagaimana? Bagaimana rasanya? Sangat menyenangkan, sangat memuaskan. Wanita dari klan bersayap, Wu Yu, mengepalkan tinjunya, menunjukkan postur siap berperang. Namun, Mo Ziyu menurunkan alisnya, berpikir keras. Meskipun kita memenangkan pertempuran, kita berdua tidak terlalu mengenal energi di dalam tubuh kita, dan kita membuat beberapa kesalahan. Li Qian, mulai sekarang, kuharap jika kita bertemu binatang peliharaan liar, selama mereka di bawah peringkat overlord tingkat tinggi, kita bisa mengatasinya. Li Qian berpikir sejenak. Jika mereka di bawah peringkat overlord tingkat tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, dengan roh laut pasang Jin Yu, naga sisik biru Qizi, dan Tai Wu berbentuk ular yang berdiri di samping mereka, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan mereka berlatih lebih banyak? Lagi pula, kesempatan seperti itu sungguh langka. Tak lama kemudian, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Mo Ziyu dan Wu Yu berhadapan dengan banyak binatang peliharaan. Setelah 3 hari pertempuran ini, sangat jelas bahwa pengalaman tempur kedua wanita itu telah meningkat pesat. Kerjasama antara kedua wanita itu pun semakin terjalin dengan baik. Sementara itu, Li Qian sendiri memperoleh pengalaman tempur yang cukup banyak melalui pertempuran-pertempuran ini. Keterampilan komandonya juga menjadi lebih fleksibel. Malam itu, kembali di pos pasokan desa Yusan, saat beristirahat, kedua wanita itu agak terlilit di tempat tidur besar. Jangan berlebihan, atau kalian tidak akan punya energi untuk bertarung besok, canda Li Qian, berbaring di tempat tidur menikmati perhatian para wanita itu. Petik 2. Beberapa hari terakhir pertempuran ini membuatku tegang. Kita perlu melepaskan sedikit ketegangan, gerutu Wu Yu. Li Qian tersenyum kecut. Apa lagi yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menemani para wanita itu, membiarkan mereka melepaskan energi mereka yang terpendam. Mereka mempertahankan ritme pertempuran ini di siang hari dan bertempur di malam hari, berpatroli selama hampir 10 hari. Bab 656. Hanya dalam waktu 10 hari, Li Qian dan kedua rekannya berhasil membasmi hampir semua binatang liar di wilayah laut sebelah selatan Pulau Yusan, bukan hanya dalam radius 100 km, melainkan bahkan dalam radius 300 km. Mungkin masih ada beberapa hewan peliharaan liar yang tersisa, tetapi mereka bersembunyi di parit bawah air atau di terumbu karang yang lebat. Sekalipun ada, jumlah mereka tidak banyak dan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Apa selanjutnya? Kami sudah berjalan-jalan di daerah ini beberapa kali, dan seharusnya tidak ada hewan peliharaan liar yang tersisa. Kedua wanita itu mulai berbicara. Li Qian menatap kedua wanita itu, merenung sejenak, lalu berkata, mari kita lihat lebih jauh ke selatan. Sebelumnya, dari udara, kami bisa melihat sebuah pulau 100 km ke selatan. Tanpa jeda, ia melanjutkan, hewan peliharaan yang muncul dari celah yang mengarah langsung ke tingkat ketiga celah dimensi itu jelas bukan semuanya hewan peliharaan bertipe air. Apa maksudmu? Sebelum Li Qian sempat selesai berbicara, Wu Yu, wanita bersayap itu, sudah sepenuhnya mengerti maksudnya. Karena bukan hanya hewan peliharaan tipe air yang keluar dari celah dimensi, bagaimana dengan hewan peliharaan tipe lainnya? Mereka bukan hewan air. Meskipun mereka tidak akan mati di dalam air, mereka pasti tidak akan menyukainya. Inilah sebabnya mengapa beberapa hewan peliharaan ingin masuk. Selain masuk, tidak banyak pilihan lain. Jumlah hewan peliharaan liar di pulau ini kemungkinan besar akan sangat tinggi. Mo Ziyu juga memahami maksud Li Qian. Ia berpikir sejenak, lalu memberikan pengingat ini. Li Qian menimpali dengan,
Mo Ziyu menyadari bahwa Paman Bao mungkin juga diam-diam melindunginya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan adanya Paman Bao, apapun bahaya yang kita hadapi, kita dapat menanganinya dengan tenang. Tepat saat ketiganya bersiap untuk beraksi, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari laut barat. Segera setelah itu, Li Qian melihat gelang pintarnya dengan panik mengirimkan sinyal bahaya. Area di sebelah barat seharusnya menjadi area yang dipatroli oleh 3 orang dari Nanhua, kata Li Qian segera, melihat sinyal mara bahaya yang datang dari gelang pintarnya. Tim Nanhua, seperti mereka, juga memiliki 3 orang. Ini juga merupakan tim yang paling tidak mencolok di antara keempat tim. Konfigurasi tim yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita justru kebalikannya. Alasan mengapa tim ini tampak biasa-biasa saja bukan hanya karena kurangnya jumlah yang menonjol, tetapi juga karena penampilan dan perilaku ketiga anggotanya. Itu adalah jenis benda yang hampir tidak akan pernah Anda temukan di jalan. Ketiganya tidak jelek, tapi juga tidak terlalu enak dipandang. Satu-satunya gadis bahkan lebih buruk, hampir mencapai level 60 poin. Setelah dengan cepat meninjau informasi tentang tim Nanhua dalam pikirannya, Li Qian segera membuat keputusan. Pergi untuk menyelamatkan. Ledakan itu datang dari barat. Kebetulan saja ini adalah area yang dipatroli oleh tim Nanhua, dan pada saat itu, gelang pintar Li Qian dan timnya secara otomatis mendeteksi sinyal bahaya. Semuanya cocok satu sama lain. Mereka pasti menghadapi bahaya. Baik berdasarkan moralitas maupun prinsip saling mendukung, Li Qian tidak bisa menutup mata. Setelah membuat keputusan, Li Qian tanpa ragu-ragu memerintahkan elang langit ekstrim untuk terbang ke arah itu. Setelah menerima perintah, Fierce Sky Eagle berbalik secepat kilat dan segera tiba di area tempat ledakan itu terdengar. Begitu dia mendekat, Li Qian melihat apa yang terjadi. Seekor gurita ungu raksasa mengayunkan 8 tentakelnya, seperti 8 cambuk panjang, menyerang sekelompok binatang peliharaan dan 2 pria serta 1 wanita yang memimpin mereka. 2 pria dan 1 wanita itu tak lain adalah 3 anggota tim Nanhua. Terima kasih banyak, Saudara Li, karena telah menyelamatkan saya. Saudara Li, hati-hati. Ini gurita kristal bermutasi dengan racun tambahan. Levelnya juga mengerikan. Dia adalah penguasa tingkat 6. Saat melihat Li Qian dan kedua rekannya muncul, Nanhua yang bertugas, segera berbicara untuk memperingatkan mereka. Gurita kristal lainnya. Li Qian menggumamkan sesuatu, lalu berhenti berbicara dan segera mulai bekerja. Dengan pikirannya, dia melemparkan bola penjinak binatang. Saat cahaya merah penyerapan menyala, hujan emas roh laut pasang surut muncul. Sangat cocok. Tidal Sea Spirit merupakan hewan peliharaan bertipe air dan bertipe kehidupan, yang merupakan penangkal sempurna bagi gurita kristal bermutasi yang memiliki kemampuan bertipe racun. Dari segi pangkat, mereka setara. Keduanya merupakan penguasa tingkat menengah. Karena pertandingannya sangat bagus, Li Qian tidak berniat membiarkan hewan peliharaan lain terlibat. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Jin Yu untuk berolahraga. Saudara Li, kamu. Tak jauh dari sana, Nanhua, yang sedang berjuang membela diri dan tampak agak berantakan, melihat Li Qian baru saja melepaskan 1 binatang peliharaan. Saat hendak mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba menyadari bahwa binatang peliharaan yang dilepaskan itu tampaknya adalah roh laut pasang surut yang baru muncul, jadi ia langsung menelan kata-kata yang hampir terucap. Saudara Nanhua, ada apa denganku? Li Qian menatap Nanhua sambil tersenyum. Nanhua mengacungkan jempol dan langsung mengubah apa yang ingin dikatakannya, kamu. Hebat. Melihat roh laut pasang Jin Yu telah memasuki medan perang dan situasi pertempuran telah stabil, Li Qian akhirnya berniat untuk melihat binatang peliharaan Nanhua dan 2 orang lainnya. Hewan peliharaan mereka tampak banyak, ada 10, hampir semuanya hadir. Akan tetapi, mungkin karena mereka semua baru saja mencapai level overload, hanya 10 dari 10 binatang peliharaan ini yang berada di level overload. 3 di antaranya hanya berada di level pertama overload, sementara hanya 1 yang berada di level kedua overload. Dengan konfigurasi tim ini, akan aneh jika mereka tidak berjuang melawan monster penguasa tingkat ke-6 yang telah bermutasi dan memiliki atribut air dan racun. Namun, agak aneh bahwa seekor binatang peliharaan liar dengan kekuatan penguasa tingkat menengah telah muncul di wilayah laut ini. Li Qian dan 2 rekannya berpatroli di selatan, yang secara teori merupakan arah paling berbahaya. Dalam 10 hari terakhir, meskipun mereka telah menangkap banyak hewan peliharaan, level tertinggi yang mereka tangkap hanyalah penguasa tingkat 4. Karena tidak dapat menemukan jawabannya, Li Qian berhenti memikirkannya. Paling buruknya, kita bisa menyelam ke laut dan melihatnya setelah pertempuran usai. Lagi pula, bukan tidak mungkin binatang buas yang kuat bisa saja berkeliaran di area ini. Tepat saat Li Qian merenungkan hal ini, dengan penambahan Tidal Sea Spirit Golden Rain di medan perang, situasi pertempuran telah menunjukkan tren sepihak. Tepat ketika Li Qian mengira pertempuran yang akan datang akan mudah diselesaikan, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Bang bang bang. Di permukaan laut, ombak kembali pecah, dan 8 binatang peliharaan raksasa bermunculan. Ada satu lagi. Li Qian sedikit terkejut ketika melihat tentakel besar mencuat dari laut. Gurita kristal ini, meskipun warnanya normal, telah mencapai tingkat kelima tingkatan overload. Ini mulai agak sulit, gumam Li Qian dalam hati. Setelah berpikir sejenak, cahaya dari susunan pemanggilan di depannya berkedip-kedip, dan naga bersisik biru 7 pun muncul. 7, pergi membantu.
Li Qian meminta Qizai untuk pergi dan membantu, yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberinya pengalaman. 7 memiliki potensi besar. Jika ia mampu menembus batas potensi spesiesnya, ia pasti akan mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan. Bab 657. Terjadilah suatu kejadian yang tidak terduga. Lalu gurita kristal lainnya tiba-tiba muncul. Melihat ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera memanggil naga sisik biru 7 untuk membantu. Dengan penambahan Azure Scarlet Flood Dragon 7, situasi pertempuran menjadi lebih kacau. Ledakan-ledakan-ledakan. Cipratan-cipratan-cipratan. Suara ledakan dan percikan air terus terdengar. Kawasan laut ini dengan cepat terjerumus ke dalam kekacauan, ketidakteraturan, dan kotoran. Karena pertarungannya terlalu sengit, Li Qian beserta kedua rekannya, begitu pula Nanhua beserta kedua rekannya, semuanya harus mundur agak jauh untuk menghindari terjebak dalam baku tembak. Li Qian melirik medan perang dan mengingatkan, "Saudara Nanhua, saran pribadi saya, 6 hewan peliharaanmu yang berada di bawah level overload tidak perlu ditinggalkan di medan perang. Mereka tidak akan banyak berguna." Kata-katanya merupakan pengingat yang tulus. Faktanya, bukan hanya Li Qian, tetapi juga Nanhua dan yang lainnya seharusnya dapat melihat bahwa keenam binatang peliharaan itu memainkan peran yang sangat terbatas. Ketiga orang dari Nanhua tidak bodoh. Setelah diingatkan oleh Li Qian, mereka segera menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, mereka segera memanggil 6 hewan peliharaan tingkat penguasa ke tempat penjinakan binatang buas mereka. "Terima kasih sudah mengingatkan, Saudara Li." Setelah mengingat 6 hewan peliharaan di bawah level penguasa, Nanhua mengangguk kepada Li Qian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li Qian melirik Nanhua, melirik sedikit ke samping. Tepat pada saat itu, ketika ombak besar menghantam mereka, dan karena ia telah basah kuyup oleh air, Li Qian menyadari bahwa satu-satunya gadis di kelompok mereka riasannya luntur. Tentu saja, bukan itu intinya. Poin pentingnya adalah dia menemukan bahwa setelah menghapus riasannya, gadis dalam tim mereka, yang tampaknya bernama Zuzu, tiba-tiba memperlihatkan penampilan aslinya. Gadis itu memiliki kulit seputih salju dan paras yang halus, tidak kalah cantik dari Wu Yu dan Mo Ziyu. Terlebih lagi, dalam hal temperamen yang murni dan tanpa cacat, dia bahkan mungkin melampauinya. Li Qian melihat wajah asli gadis, Zuzu, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis ini, meskipun cantik, bukanlah wanita yang belum pernah mengalami kesulitan, jadi dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan hal itu. Akan tetapi, setelah direnungkan, kehati-hatian mereka sangat masuk akal. Bahkan dia sendiri, Wu Yu, wanita klan bersayap, dan Mo Ziyu semuanya mengubah riasan mereka. Saat Anda berada di luar rumah, ada baiknya untuk lebih berhati-hati. Gadis itu, Zuzu, segera menyadari situasinya dan tahu bahwa wujud aslinya telah terungkap. Ia menatap Li Qian dan memberinya tatapan meminta maaf. Li Qian menanggapi dengan senyum lembut, menunjukkan pengertiannya. Setelah melihat rupa asli gadis itu, Li Qian memeriksa lagi ketiga hewan peliharaan mereka. Kemudian diketahui bahwa hewan peliharaan ketiga orang tersebut, pada tahap ini, tidak menunjukkan ciri-ciri tertentu. Namun, semuanya berevolusi secara teratur dengan jalur yang jelas. Singkatnya, masing-masing dapat berevolusi hingga mencapai tingkat raja atau lebih tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa identitas mereka tidak sederhana. Tentu saja, semua ini tidak menjadi masalah bagi Li Qian. Tidak peduli seberapa mengesankan identitas mereka, bagi Li Qian mereka hanyalah rekan satu tim sementara. Dalam hal pertempuran, meskipun sudah memiliki keunggulan jumlah, penambahan Jin Yu dan Qizai menebus kurangnya kekuatan tempur tingkat tinggi, dan kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit kemudian, situasinya menjadi sangat jelas. Baik Qizai maupun Jin Yu, kekuatan tempur mereka, setelah lebih dari 10 hari latihan, telah jauh melampaui tingkat rata-rata rekan-rekan mereka. Meskipun gurita kristal yang bermutasi juga termasuk yang terbaik di kelasnya, ia tetap tidak dapat menandinginya. Selain itu, keuntungan terbesar yang dimiliki manusia dalam memerintah hewan peliharaan dibandingkan dengan hewan peliharaan liar yang bertarung sendiri adalah kecerdasan. Penjinak binatang manusia mahir menggunakan taktik secara efektif. Setelah Jin Yu menahan gurita kristal yang bermutasi, keempat hewan peliharaan penguasa tingkat rendah milik Qizai dan Nanhua semuanya bergabung dalam pertarungan melawan gurita kristal normal, yang merupakan penguasa tingkat kelima. Water Arrow, rentetan anak panah. Meriam air bertekanan tinggi. Cakar naga. Gale Slash. 7 menunjukkan berbagai keterampilan dengan mudah. Kekuatannya juga cukup besar. Meskipun Crystal Octopus juga merupakan hewan peliharaan tipe air, ia tidak bertahan lama. Sekitar 20 menit kemudian, mereka dikepung dan dipukuli hingga kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat bahwa ketiga orang dari Nanhua tidak mengeluarkan bola penjinak binatang untuk menangkap gurita kristal, tetapi malah memusatkan perhatian mereka padanya, Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan langsung mengeluarkan bola penjinak binatang untuk menangkap gurita kristal. Mengenai pembagian rampasan perang, kita bahas nanti setelah perang selesai. Setelah mengalahkan gurita kristal biasa level 5, 6 binatang peliharaan bergabung untuk mengepung gurita kristal yang bermutasi. Dengan keunggulan jumlah yang begitu signifikan, ditambah penyerang utama seperti Qizai dan Jin Yu, gurita kristal yang bermutasi itu tidak bertahan lama. 10 menit kemudian, ia pun tumbang, kehilangan kemampuan bertarungnya. Kalian harus mengambil gurita kristal mutan ini.
Setelah gurita kristal yang bermutasi itu runtuh, Li Qian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Nan Hua untuk menyingkirkan hewan peliharaan itu. Mendengar ini, Nan Hua tertegun sejenak, ini. Dia agak malu. Li Qian tersenyum dan berkata dengan murah hati, lagi pula, kami memang datang terlambat. Kamu yang menemukan tempat ini, jadi hewan peliharaan ini seharusnya menjadi milikmu. Kami sudah sangat puas karena sudah mengambil satu. Kalau begitu, kami akan benar-benar merasa rendah hati. Nan Hua berpikir sejenak, dan melihat Li Qian tampaknya tidak sekadar bersikap sopan, ia pun menyetujui metode pembagian ini. Setelah Nan Hua mengumpulkan gurita kristal bermutasi, Li Qian bertanya, Saudara Nan Hua, ada apa? Bagaimana mungkin ada gurita kristal bermutasi yang begitu kuat dan mengerikan di sini? Mendengar ini, Nan Hua menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Kami sudah berpatroli di wilayah ini 3 kali, termasuk di dasar laut, dan tidak ada yang aneh. Hari ini, kedua gurita kristal ini muncul seolah-olah baru saja muncul entah dari mana. Gadis yang tampak polos, Zuzu, menimpali, memang sangat aneh. Penampilan kedua gurita kristal ini sungguh tidak biasa. Aku curiga ada yang aneh di dasar laut. Aku akan turun dan melihatnya, kata Li Qian, sambil menatap permukaan laut dan mengerutkan kening. Biarkan Tai Wu menemanimu turun. Wu Yu tahu bahwa begitu Li Qian membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya, jadi dia memanggil Tai Wu. Li Qian mengangguk dan tidak menolak. Secara teori, saat ini tidak ada bahaya di bawah air, dan detektor di gelang pintar belum mendeteksi apapun. Namun, apapun bisa terjadi jika menyangkut hal supernatural. Membawa Tai Wu yang paling kuat tentu saja merupakan tindakan yang tepat. Jika semuanya gagal, selalu ada pedang emas. Ini adalah alasan lain mengapa kedua wanita itu tidak khawatir. Li Qian tidak langsung masuk ke laut. Ia menunggu hingga gempa susulan pertempuran mereda dan air laut kembali berwarna biru kehijauan sebelum masuk ke laut. Bab 658. Li Qian menunggangi naga sisik biru 7 dan menyelam ke dalam air. Ia berdiri di punggung 7, tubuhnya diselimuti gelembung air. Gelembung ini dibuat oleh Seven. Kekuatan Seven telah mencapai batas potensi rasnya, menjadikannya penguasa tingkat kelima. Menciptakan gelembung yang dapat menampung Li Qian sangatlah mudah. Li Qian berada di dalam gelembung, dan tubuhnya terus tenggelam. Saat mereka turun, kedalamannya bertambah, dan cahaya di air menjadi semakin redup. Li Qian mengeluarkan senter kuat dari peralatan penyimpanannya dan menyinarinya. Tidak ada yang ditemukan. Dia tidak terburu-buru dan terus turun. Mungkin ada masalah di area ini. Masalahnya kemungkinan besar ada di dasar laut. Wajar jika tidak terdeteksi saat penyelaman. Setelah menyelam selama sekitar 10 menit, mereka mencapai dasar laut, di mana Li Qian mengeluarkan senter yang kuat dan mulai memeriksanya dengan cermat. Aneh sekali, tidak ada yang aneh, pikir Li Qian dalam hati, merasa bingung. Ia tetap sabar dan melanjutkan pencariannya. Di wilayah laut ini, 2 gurita kristal dengan tingkat kekuatan, melebihi, telah muncul, salah satunya bahkan telah bermutasi, sehingga kemungkinan besar ini bukan kebetulan belaka. Meski tidak menemukan apapun saat mencari, Li Qian tidak terburu-buru. Tidak ada gunanya merasa cemas sekarang karena aku sudah ada di sini. Dengan kata lain, sekarang kita sudah sampai di sini, kita tentu harus mencari dengan hati-hati. Bagaimanapun, hewan peliharaan liar di area patroli sebagian besar sudah disingkirkan, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi tidak ada salahnya membuang sedikit waktu di sini. Hah! Sekitar 15 menit kemudian, ketika senter terang menyinari suatu area, Li Qian akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ada suatu area yang sekilas tampak biasa saja, tetapi setelah diamati lebih dekat, ternyata area itu penuh dengan keanehan. Li Qian menatap area itu, mengamati dan mengamatinya berulang kali, hingga akhirnya dia menemukan benda aneh itu. Daerah ini adalah perbukitan dasar laut. Ada banyak bukit seperti itu di dasar laut, dan secara teori, bukit-bukit itu tidak akan menarik perhatian Li Qian sama sekali. Namun Li Qian menyadarinya. Alasan dia memperhatikan bukit yang menonjol ini adalah karena bukit tersebut tidak pada tempatnya. Ya, ini tentang berada di tempat yang tidak seharusnya. Sekilas memang tampak baik-baik saja, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ternyata warna rumput laut, koral, bahkan bebatuan dasar laut di kawasan perbukitan ini sama sekali tidak selaras dengan warna lingkungan di sekitarnya. Itu seperti mencampur kacang hijau dengan setumpuk kacang kedelai, atau kacang kedelai yang dicampur dengan setumpuk kacang hijau, aneh sekali. Li Qian menyadari keanehan ini, tetapi alih-alih langsung memasukinya, ia mulai mengamati area di sekitar perbukitan bawah laut. Setelah mengamati 2 kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh kecuali kejanggalan ini, Li Qian tidak ragu lagi dan menyuruh utusannya, Qi Zai, masuk ke ruangan. Begitu masuk, tidak terjadi hal yang tidak terduga, dan keluar lagi pun sama mudahnya. Li Qian mengambil beberapa foto dengan gelang pintarnya dan hendak pergi ketika cahaya biru redup menarik perhatiannya. Berenang ke arah datangnya cahaya biru pucat itu, Li Qian mengulurkan tangan dan menyentuhnya, lalu segera merasakan sepotong kecil sesuatu yang menyerupai manik-manik kaca. Setelah diamati lebih dekat, benda itu tampak seperti benda mirip permata yang tertanam di batu dasar laut. Tuan, saya menginginkannya. Tepat saat jemari Li Qian menyentuh benda bagaikan permata itu, naga bersisik biru 7 di bawah kakinya tiba-tiba memancarkan kerinduan.
Li Qian, mendengar kerinduan naga banjir bersisik biru 7 melalui kontrak jiwa di antara mereka, dan agak bingung. 7 sebenarnya menginginkan benda seperti permata ini. Setelah berpikir sejenak, Li Qian mengulurkan tangan dan mulai mencungkil batu dasar laut. Meski aku tidak begitu mengerti, karena Seven menginginkannya, aku akan mencungkilnya saja. Li Qian percaya diri dengan kemampuan fisiknya. Dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mencungkil benda seperti permata ini. Segala sesuatunya berjalan persis seperti yang diharapkannya. Memang tidak butuh usaha keras untuk mencungkil sebagian darinya, tetapi setelah mencungkilnya, ia menemukan bahwa volume di dalamnya jauh lebih besar, dan itu sama sekali bukan batu permata. Berdasarkan area elips yang terekspos, Li Qian secara kasar menebak bahwa itu adalah bola. Penemuan ini meningkatkan keingintahuan Li Qian. Dia terus mengorek-orek, menggali lebih dalam, bahkan mengeluarkan belati dari peralatan penyimpanannya untuk membantunya. Dengan bantuan belati, kecepatan mencongkelnya menjadi jauh lebih cepat, dan pada saat ini, Li Qian juga menemukan sifat yang tidak biasa dari bola ini. Belatinya sangat tajam, dan saat dia mencungkilnya, belati itu pasti akan bergesekan dengan bola itu. Namun setelah digosok dan digaruk, tidak ada satupun bekas yang tertinggal. Fakta bahwa bola itu dapat menahan goresan belati tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, berarti bola ini pasti luar biasa, yang membuat Li Qian makin tertarik. Tak lama kemudian, seluruh bola itu diangkat, memperlihatkan sebuah manik seukuran bola basket. Manik itu bertekstur tembus cahaya dan mengalir dengan warna biru laut di dalamnya, membuatnya tampak begitu ajaib. Setelah mengeluarkan manik-manik itu, Li Qian dapat merasakan bahwa Qizai semakin bersemangat dan tidak sabar untuk segera menelannya. Jangan khawatir, cepat atau lambat itu akan menjadi milikmu. Li Qian menghiburnya melalui kontrak jiwa, lalu memasukkan bola itu ke dalam peralatan penyimpanannya. Selanjutnya, ia menjelajahi daerah itu lagi, tetapi tidak menemukan hal lain yang aneh kecuali tempat ini. Ia langsung meninggalkan dasar laut, dan Yushi Qizai kembali ke permukaan. Setelah kembali ke permukaan, ia dengan santai mengucapkan beberapa patah kata kepada 3 orang dari Nanhua, lalu memanggil Wu Yu dan Mo Ziyu untuk bersiap pergi. Ketiga orang dari Nanhua melihat reaksi Li Qian dan merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tak lama setelah Li Qian pergi, mereka pun pergi. Dalam perjalanan pulang, Wu Yu bertanya, apakah kamu tidak pergi ke pulau itu untuk berlatih? Li Qian mengangguk, aku tidak akan pergi. Ada urusan, jadi aku harus kembali ke Pulau Yusan dulu. Apakah kamu menemukan sesuatu di dasar laut? Tanya Wu Yu, langsung menjadi penasaran. Ada beberapa hal yang perlu saya verifikasi terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan memberitahu Anda, ujar Li Qian langsung tanpa menyembunyikan apapun. Menunggangi Fierce Sky Eagle, mereka bertiga kembali ke Pulau Yusan dalam waktu singkat. Setelah kembali ke stasiun pasokan Pulau Yusan dan tiba di kamar hotelnya, Li Qian, tanpa istirahat sejenak, segera menelepon Profesor Liang Huaizhen dari Departemen Arkeologi di Universitas Sazu Yusou. Setelah mengobrol sebentar tentang temuannya, Li Qian menutup telepon dan mengirimkan foto-foto yang diambilnya di lokasinya di dasar laut. Setelah mengirim foto, Li Qian menunggu di kamar. Sekitar 5 menit kemudian, Ibu Liang Huaizhen menelepon kembali, dan Li Qian segera menjawab panggilan tersebut tanpa ragu-ragu. Bab 659. Li Qian menjawab panggilan itu tanpa ragu-ragu. Di telepon, suara Nona Liang Huaizhen terdengar. Ia berkata dengan penuh emosi, saya tidak pernah membayangkan Anda akan mengalami hal seperti ini. Saya baru saja menelepon kepala sekolah park dan mendapatkan izinnya sebelum saya berani memberi tahu Anda. Menurut kepala sekolah park, cepat atau lambat kau akan mengetahuinya, jadi aku memberitahumu sekarang agar kau siap secara mental. Li Qian mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara, tetap diam. Di layar yang diproyeksikan dari gelang pintar, Profesor Liang Huaizhen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Anda seharusnya tahu tentang fusi dimensi, kan? Mendengar ini, mata Li Qian berbinar. Guru Liang, Anda benar. Pemandangan aneh yang saya lihat disebabkan oleh fusi dimensi. Ya, Guru Liang Huaizhen melanjutkan, sebenarnya, apa yang Anda lihat adalah bidang dimensi. Pemandangan semacam ini terbentuk ketika fragmen tertentu dari bidang dimensi menyatu dengan dunia nyata. Di beberapa tempat, genangan air akan muncul. Di tempat lain, gunung akan tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan di tempat lain lagi, sungai akan tiba-tiba meluas. Fusi dimensi berbeda dengan keretakan dimensi. Ia selalu muncul secara diam-diam dan tanpa gembar-gembor. Menurut statistik gabungan dari berbagai negara di planet leluhur, luas planet leluhur kini telah meningkat hampir 1%. Li Qian mengerutkan kening saat mendengarkan kata-kata Liang Huaizhen yang tenang. Sudah 1% lebih. Bukankah itu berarti banyak situs fusi dimensi seperti itu telah muncul di berbagai bagian planet leluhur? Guru Liang Huaizhen mengangguk. Li Qian terdiam lagi. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, Guru Liang Huaizhen, apakah ini serius? Jika apa yang Anda katakan benar, hari fusi mungkin harus dimajukan, kan? Guru Liang Huaizhen menghela napas panjang. Ia tidak menyebutkan jangka waktu spesifik, tetapi berkata dengan penuh arti, singkatnya, tumbuhlah secepat mungkin. Li Qian merasakan ketidakberdayaan dalam kata-kata Liang Huaizhen, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya dan menghentikan dirinya dari berpikir berlebihan.
Apapun yang terjadi, satu hal tidak akan pernah berubah, tanpa kekuatan, bahkan jika Anda tahu bahwa besok adalah hari Anda mati, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak dan penting adalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Dengan kekacauan yang mengancam, memperkuat kekuatan kita adalah satu-satunya jalan ke depan. Kunci untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, setelah menutup telepon, dia menjernihkan pikirannya dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada bola di depannya. Bola seukuran bola basket ini telah menarik perhatian Seven, yang mungkin membantu evolusinya. Tepat saat Li Qian tengah memikirkan hal ini, suara notifikasi yang familiar tiba-tiba terdengar. Tugas 2, evolusi naga bersisik biru menjadi naga laut dalam, nilai inspirasi +1, kemajuan tugas saat ini 91%. Li Qian cukup gembira melihat kemajuan tugasnya. Meskipun kemajuannya tidak terlalu tinggi, meskipun terlihat 91%, pada kenyataannya, kita masih jauh dari penyelesaian. Namun, keuntungannya adalah kita sudah memiliki ide dan arah, dan tidak akan butuh waktu lama untuk melanjutkan penelitian. Mungkin setelah perjalanan ini, saya benar-benar dapat menyelesaikan misi ini. Karena sudah punya arah dan tahu cara melanjutkan penelitian, Li Qian tidak langsung terjun. Apapun yang dilakukan, kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Oleh karena itu, ia menahan rasa ingin tahunya dan pada sore itu pula ia pergi lagi ke pulau yang bernama Pulau Nuklir bersama kedua wanita itu. Begitu cepat, apakah kita akan pergi lagi? Wu Yu dan Mo Ziyu mengikuti dari belakang, keduanya tampak agak bingung. Tak mampu menahan rasa ingin tahunya, Mo Ziyu akhirnya angkat bicara dan bertanya. Li Qian menatap kedua wanita itu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, penelitiannya sudah menunjukkan kemajuan. Saya berencana kembali setelah menghabisi Pulau Nuklir." Mendengar ini, wajah Wu Yu berseri-seri gembira. Karena penelitiannya sudah maju, ayo kita pergi dan bersihkan pulau itu sesegera mungkin, yang juga akan menandai akhir perjalanan ini. Li Qian mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Setelah mencapai konsensus, mereka segera bertindak tanpa keraguan. Fierce Sky Eagle membawa mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat tinggi ke Pulau Nuklir. Akan tetapi, sebelum mereka mencapai Hiroshima, mereka mengalami kecelakaan. Pertempuran tiba-tiba pecah di laut sekitar 30 km dari Pulau Kojima. Lawannya adalah Titan Piton Tier 3 yang cukup kuat. Kali ini, Li Qian tidak memberikan kesempatan pelatihan satu lawan satu kepada hewan peliharaannya. Sebaliknya, ia memanggil mereka semua dan menerapkan strategi berkelompok. Pada akhirnya, Titanoboa yang tangguh ini bahkan tidak bertahan 3 menit sebelum menjadi hadiah Li Qian. Setelah berhadapan dengan Titanoboa, Li Qian dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan mereka tanpa penundaan. Ternyata, dugaan mereka benar. Semakin dekat mereka ke Pulau Heer, semakin banyak binatang peliharaan yang tersembunyi di laut. Saat mereka mendarat di pulau itu, mereka telah bertempur dalam 5 pertempuran dan memperoleh 7 rampasan perang. Hari mulai gelap, haruskah kita lanjutkan? Tanya Wu Yu sambil berdiri di pantai pulau itu, setelah menyingkirkan semua hewan peliharaannya. Kita berhenti di sini saja. Kita bersihkan besok pagi. Li Qian melirik pulau itu, pulau tropis khas yang ditumbuhi pepohonan tropis lebat yang menghalangi sinar matahari. Di pulau seperti ini, menyembunyikan puluhan hewan peliharaan liar adalah hal yang mudah dan tanpa masalah. Ini sudah larut malam, tidak perlu melawan mereka sampai mati. Li Qian berpikir sejenak, lalu berkata, kita tidak akan melanjutkan, tapi untuk menghemat waktu, jangan kembali malam ini. Aku akan memasang formasi penyembunyian sederhana di sini untuk menyembunyikan jejak kita. Kita akan beristirahat di pantai ini malam ini. Saat dia berbicara, dia sudah mengambil tindakan. Keahlian Li Qian dalam formasi hanya dapat digambarkan sebagai rata-rata. Akan tetapi, menyiapkan formasi sederhana yang tidak terlihat tetap bukan masalah. Hebat, hebat. Kita akan mendirikan tenda di dalam formasi malam ini, kata Wu Yu, wanita bersayap itu, bersemangat, seolah baru saja teringat sesuatu. Li Qian tidak peduli. Beberapa menit kemudian, arai roh tersembunyi pun terpasang. Li Qian mencobanya dan menemukan bahwa siapapun yang memasuki arai akan lenyap tanpa jejak. Batu energi lain ditanamkan untuk memastikan formasi dapat beroperasi hingga keesokan paginya. Li Qian berkata, istirahatlah. Pertempuran besok tidak akan mudah. Melalui susunan itu, Li Qian mengamati pulau di depannya dengan saksama. Kalian boleh masuk sekarang. Kedua wanita itu telah mendirikan tenda dan melambaikan tangan ke arah Li Qian. Li Qian masuk tanpa ragu-ragu, tetapi segera ekspresinya membeku. Tenda itu cukup luas, tetapi suasananya sangat buruk, dengan lampu bintang, tirai kasa merah muda, dan mainan mewah, sehingga orang yang tidak mengenal tempat itu mungkin mengira mereka sedang piknik. Bab 660. Melihat tata letak di dalam tenda, suasana merah muda, dan mainan mewah, Li Qian merasa bahwa mereka tidak ada di sana untuk berlatih sama sekali, melainkan untuk piknik untuk bersantai. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, ia mengurungkan niatnya. Jarang sekali kedua wanita itu berada dalam suasana hati sebaik itu, jadi tak perlu mengatakan apapun yang akan merusak suasana. Lagi pula, kesepakatan ini memang agak absurd, tetapi sama sekali tidak memengaruhi keselamatan mereka. Setelah mengetahuinya,
Li Qian tanpa ragu-ragu langsung masuk ke dalam tenda, mencari tempat duduk, duduk bersila, dan dengan lambaian tangannya, setumpuk besar makanan muncul di atas karpet. Sudah malam, ayo makan dan istirahat. Li Qian melihat makanannya dan mulai makan tanpa membuang waktu. Kedua wanita itu pun makan tanpa sopan. Istirahatlah. Setelah makan sedikit, Li Qian berbaring dan bersiap tidur dengan pakaian lengkap. Pertempuran besok pasti akan lebih sengit daripada hari ini, jadi ia perlu istirahat yang cukup malam ini. Namun, begitu ia berbaring, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, menariknya dan melingkarkan kaki yang panjang dan lurus di atasnya. Mata Li Qian sedikit terbelalak melihat pemandangan ini. Jangan melakukan hal gegabah malam ini. Wanita ini benar-benar. Bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Di tempat seperti ini, selalu ada kemungkinan menghadapi bahaya. Sungguh tidak pantas melakukan hal seperti itu. Sekalipun kau tertarik, kau harus menahan diri. Memikirkan hal itu, ia mengangkat sebelah alis, berpura-pura marah, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan bokong indah wanita bersayap itu. Jangan ribut di sini. Tunggu sampai kita kembali, dan lihat bagaimana aku membunuhmu. Wu Yu, sama sekali tidak takut. Bukan hanya kakinya, tetapi seluruh tubuhnya menempel pada Li Qian seperti laba-laba. Ia sengaja memprovokasi Li Qian, berkata, "Adik Qian, bagaimana kau ingin membunuhku? Aku tak sabar melihatnya." Patah. Mo Ziyu juga menepuk-nepuk bokong Wu Yu yang kencang. "Kak Wu Yu, jangan terlalu terangsang sekarang. Tempat ini." Saat itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan menutup mulutnya untuk tertawa. Hati-hati jangan sampai diganggu di tengah jalan seperti terakhir kali, yang akhirnya berakhir dalam situasi canggung. Bokong bundar wanita bersayap itu ditampar, dan ia mengerang pelan. Lalu ia memasang ekspresi memelas dan berkata, "Kakak Qian, lihat, ikan kecilmu ini menindasku, dan kau bahkan tidak membantuku." Li Qian melirik Wu Yu, wanita bersayap itu, lalu menarik selimut untuk menutupi matanya, memilih untuk menghindari melihatnya dan menjadi terangsang. Waktu berlalu begitu cepat, dan keesokan paginya. Li Qian bangun pagi-pagi sekali. Sebenarnya, ia tidak tidur nyenyak semalam, karena sesekali terdengar auman binatang buas dan getaran dari bumi. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa pulau nuklir ini jauh dari kata damai, dan siapa yang tahu berapa banyak binatang buas yang ada di dalamnya. Bahkan, jika bukan karena arah roh tersembunyi, mereka tidak akan punya kesempatan untuk beristirahat tadi malam. Setelah mengeluarkan air minum, pasta gigi, dan sikat gigi dari gudang, mereka segera mandi, makan, lalu bersiap berangkat. Li Qian memandangi hutan rimbun di depannya, berpikir sejenak, lalu memanggil kucing roh. "Pergi, pancing orang-orang itu keluar dari sana. Jangan memancing terlalu banyak sekaligus, maksimal 2. Setelah memberi instruksi kepada kucing roh, Li Qian dan 2 orang lainnya tidak langsung memasuki hutan lebat, melainkan menunggu di pantai. Kucing Radiant adalah hewan peliharaan berbasis waktu yang dapat berbicara bahasa manusia, memiliki kecerdasan luar biasa, dan kecepatan yang luar biasa, sehingga ideal untuk peran memancing monster. Kucing Radiant memang telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Raungan, raungan, raungan. Dengan raungan, 2 biawak kodo segera dipancing oleh kucing roh. Biawak kodo adalah hewan peliharaan bertipe racun dan bumi, dan kekuatan tempur mereka cukup besar. Namun, di bawah serangan gabungan 2 hewan peliharaan betina Li Qian dan Wu Yu, kedua biawak kodo itu tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, mereka menjadi rampasan perang bagi mereka bertiga. Setelah mengalahkan 2 kadar raksasa kodo, Li Qian memerintahkan kucing roh untuk terus memancing monster. Putaran demi putaran pertempuran berlalu, dan menjelang siang mereka telah mengalahkan 15 binatang peliharaan. Tak satu pun dari ke-15 hewan peliharaan ini berada di bawah pangkat komandan tingkat menengah. Kehilangan ke-15 hewan peliharaan inilah yang menyebabkan pulau nuklir bangkit sepenuhnya. Itu Pterosaurus berkepala 2. Wu Yu tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget saat melihat hewan peliharaan yang mirip dinosaurus itu terbang keluar dari pusat pulau nuklir. Alasannya sederhana, Pterosaurus berkepala 2 ini adalah hewan peliharaan setingkat kaisar. Ayo kita coba dan lihat apakah kita bisa mengalahkannya. Li Qian menatap Pterosaurus berkepala 2 yang menukik turun dan mengaburkan langit. Melihat Paman Bao belum muncul, dan merasakan intensitas energi Pterosaurus berkepala 2 itu, ia merasa bahwa Pterosaurus itu pasti baru saja menerobos. Ia menggertakkan gigi dan membuat keputusan. "Ziyu, pergilah dan singkirkan hewan peliharaan lainnya. Serahkan Pterosaurus berkepala 2 ini padaku dan Wu Yu." Setelah mengambil keputusan, Li Qian tanpa ragu langsung memberikan perintah pertempuran. Karena Mo Ziyu saat ini hanya memiliki 2 binatang peliharaan yang mampu bertarung, Li Qian juga mempercayakannya dengan sekelompok binatang peliharaan yang tidak dikontrak. Kedua wanita itu mempercayai Li Qian tanpa syarat, dan segera bersiap untuk bertempur setelah ia membuat keputusan. Sekalipun mereka benar-benar kalah, banyaknya kartu as mereka berarti mereka tidak akan menghadapi bahaya nyata, jadi tak satu pun dari mereka khawatir. Pertempuran segera meletus, dan seluruh pulau nuklir langsung berubah menjadi medan perang, dengan tanah dan bebatuan beterbangan di mana-mana, ranting-ranting patah dan pepohonan berserakan di mana-mana. Suara ledakan yang menggelegar tak henti-hentinya. Pterosaurus berkepala 2 itu benar-benar membuktikan reputasinya sebagai hewan peliharaan setingkat kaisar. Meskipun baru saja mencapai tingkat kemajuan,
kekuatannya tak tertandingi oleh hewan peliharaan Li Qian maupun kedua wanita itu. Li Qian dan Wu Yu hanya bisa mengandalkan keunggulan jumlah hewan peliharaan mereka untuk menghadapi mereka dan nyaris mempertahankan keseimbangan pertempuran. Terlebih lagi, karena pertempuran itu begitu sengit, bahkan Li Qian dan Wu Yu tidak dapat menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Wu Yu baik-baik saja, bagaimanapun juga, ia memiliki kekuatan tempur seorang penguasa tingkat menengah. Namun, Li Qian sedang mengalami kesulitan, karena ia terus-menerus dihantam gempa susulan medan perang, dan ia sudah memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya. Ledakan. Setelah menghindari beberapa ledakan lagi, hati Li Qian menegang saat ia menyaksikan Wu Yu terhempas. Detik berikutnya, gelombang kejernihan mengalir ke tubuhnya dari titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya. Fiuh! Li Qian merasakan kejernihan di benaknya, dan setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Akhirnya, aku berhasil menembusnya. Ya, baru saja, kekuatan mentalnya akhirnya menembus dan mencapai level kaisar. Detik berikutnya setelah Li Qian menerobos, tekanan samar juga muncul dari Wu Yu, yang telah terlempar keluar. Ia pun mengikuti dan menerobos ke tingkat kaisar. Tak hanya itu, kekuatan spiritualnya melonjak seperti mata air, langsung naik ke tingkat ketiga kaisar. Mo Ziyu, yang juga terjebak di puncak alam penguasa tertinggi, berhasil mencapai puncaknya saat ini. Namun, karena kekuatan hewan peliharaannya belum mencapai puncak alam penguasa tertinggi, meskipun ia berhasil mencapai puncak, perubahan yang terjadi pada hewan peliharaannya relatif terbatas, kecuali perubahan kekuatannya sendiri. Kupu-kupu api mengalir telah mencapai batas atas potensi rasialnya, yaitu level ketiga penguasa tertinggi. Untuk saat ini, tidak ada ruang untuk peningkatan, dan tidak mudah untuk menembus potensi rasial tersebut. Sedangkan untuk iblis pedang api hitam, ia memang mendapatkan beberapa umpan balik positif dengan memanfaatkan terobosan penjinak binatang, tetapi hanya meningkat satu tingkat kecil, mencapai level kelima penguasa tertinggi. Bersambung,